Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah pembahasannya. Hukum. Hukum adalah aturan yang bertujuan membimbing pergaulan yang dibuat oleh lembaga yang bertanggung jawab dan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksudkan negara hukum adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berlandaskan pada hukum dan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Prinsip dasar negara hukum. Pertama, adanya supremasi hukum di mana hukum berada di atas segalanya, semua harus berlandaskan hukum-hukum berlaku untuk semua orang. Yang kedua, kesetaraan di depan hukum. Yang ketiga, penegakan hukum. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya jaminan perlindungan hukum, yaitu misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, sosial budaya, pendidikan. Kedua, hakim dalam membuat keputusan tidak berat sebelah kekuasaan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, adanya jaminan legalitas dalam arti hukum, yaitu pemerintah atau lembaga negara atau warga negara dalam bertindak harus berlandaskan pada hukum. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. A. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga negara dan swasta yang bertujuan untuk penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. B. Menurut Simanjuntak, yaitu perlindungan hukum segala upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Contoh perlindungan hukum. A. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. B. Hak atas kekayaan intelektual yang meliputi 1. Hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 2. Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 3. Paten, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. 4. Perlindungan varietas tanaman, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Hal-hal yang terwujud dalam perlindungan dan penegakan hukum yakni A. Tegaknya supremasi hukum. B. Tegaknya keadilan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum menurut Surjono Soekanto. A. Hukum, yaitu undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegak hukum, yaitu harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak. C. Masyarakat, yaitu harus mengetahui dan memahami dan menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan sebagainya. E. Kebudayaan,
yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri diantaranya mengatur lalu lintas, memberantas gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang memasuki TKP untuk kepentingan penyelidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka. 6. Mengadakan penghentian penyelidikan. Dan yang terakhir, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan. Peran Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Kedua, perlindungan kepentingan umum. Ketiga, penegakan hak asasi manusia. Dan keempat, pemberantasan KKN. Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni A. Di bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dan yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara di pengadilan. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim tidak adil. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan hakim pengadilan khusus. Yang C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Perbedaan antara peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan.
sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. 4. Peran advokat dalam menegakkan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Persyaratan untuk menjadi advokat menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, yaitu yang pertama, warga negara Republik Indonesia, yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia, yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Tugas dari advokat secara khusus, yakni membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya. Di samping itu, advokat membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh mutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Hak advokat yaitu 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam sidang pengadilan. 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik profesi. 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. 4. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. 5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. 6. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang. Kewajiban advokat yaitu 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh kliennya. 3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas profesinya. 4. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. 5. Peran KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas KPK yaitu 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Wewenang KPK yaitu 1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Asas-asasnya yaitu pertama, kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat,
kepentingan hukum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang terakhir, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar hukum yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Hal yang menyebabkannya yaitu pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum yang dilakukan dalam yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya, mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. Berikutnya, lingkungan sekolah, yaitu mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran. Selanjutnya, lingkungan masyarakat, yaitu mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri. Yang terakhir, lingkungan bangsa dan negara, yaitu tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Macam-macam norma, yaitu pertama, norma agama, yaitu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui Rasul yang berupa perintah dan larangan. Contohnya beribadah, tidak suka berjudi, dan suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, yaitu berupa pahala atau dosa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur dan menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya perasaan menyesal atau bersalah. Ketiga, norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor, dan menerima sesuatu dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, karena hanya berupa celaan, ceomohan, dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang terakhir, norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang, berisi perintah dan larangan, bertujuan mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, dilarang mencuri, suka membunuh, dan harus tertib. Sanksinya tegas, mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Macam-macam hukuman menurut pasal 10 KUHP. A. Hukuman pokok yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup, hukuman sementara sekitar 1 tahun sampai 20 tahun, hukuman kurungan sekitar 1 hari sampai 1 tahun, dan hukuman denda atau sebagai pengganti hukuman kurungan. B. Hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Macam-macam sanksi. A. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melanggar peraturan hukum, bersumber dari negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial, yaitu sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan, bersumber dari masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan, maupun diusir dari lingkungan masyarakat. C. Sanksi psikologis, yaitu sanksi yang dirasakan dalam batin kita sendiri,
Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum selama hidupnya, ia akan selalu dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai wujud partisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Disenangi oleh masyarakat, menciptakan sikap sadar hukum, tidak menyinggung perasaan orang lain, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, dan menciptakan keselarasan. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, dan menghormati anggota keluarga yang lain. B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, yaitu menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, dan tidak menyontek ketika ulangan. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda, dan menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP dan memiliki SIM, dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Sekian dari materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.